Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansa Robi Umboro. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya. NIM 06148822251118. Saya akan membuat video praktek pembelajaran pada hari ini yang saya buktikan dengan koran online Tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya anak-anak semuanya sehat. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini Pak akan membahas materi, yaitu materi tentang nazah. Ya, jadi sebelum masuk ke materi, Pak ingin bertanya terlebih dahulu. Pelajaran kita minggu kemarin, coba pelajaran minggu kemarin pelajaran apa? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Ya, masih ada yang ingat tentang pelajaran kemarin pola hidup sehat? Masih. Siapa yang masih ingat? Semua ingat ya? Nah, coba Pak tunjuk anggur untuk menjelaskan pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Dunia dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. Tak hanya soal makanan, tapi juga kebiasaan orang itu dalam gaya hidupnya sehari-hari. Pola hidup sehat bisa dimulai dari makanan, minuman, serta nutrisi dan kebiasaan berolahraga seseorang. Selain aspek makanan, bergizi dan juga sehat, menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar juga merupakan hal yang penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak sekalian. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk memudahkan dan melancarkan pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas telah membacakan memimpin temannya untuk berdoa. Anak-anak sekalian, sebelumnya Pak absen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran anak-anak sekalian. Ya. Aldo, Anom, Uma, Kaisa, Firlia, Firma, Ismail Yusuf, Kevin Hardino, Empatwa, Naswa, Neng Susan, Nesa Lestari, Puja, Resti, Risma, Serli, Toiba, Fatia, Zahra. Semua hadir ya? Baiklah anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Pak minta satu temannya untuk memimpin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Semuanya berdiri. Ya, silakan dulu kembali. Terima kasih untuk saudari Wak. Anak-anak sekalian, sebelum masuk materi, Bapak akan memberikan penjelasan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti Pak tampilkan di layar. Ya, sudah tampil di layar. Nah ya, sudah tampil di layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, kelihatan ya di layar. Pertama adalah kita akan mengidentifikasi berbagai jenis zat-zat adiktif. Ya, yang kedua itu kita akan menjelaskan bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Yang ketiga menjelaskan cara menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Ya, yang keempat kita akan mempresentasikan berbagai jenis-jenis zat adiktif. Kelima, mempresentasikan bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Dan terakhir, mempresentasikan cara menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang telah Pak bacakan tadi. Ya, nah sekarang Pak akan jelaskan pengertian tentang nafza dan zat adiktif. Ya. Nah, seperti yang anak-anak sekalian bisa lihat, ya. Jadi narkoba, ya, atau kalau disingkat sering kita baca di buku itu nafsa, ya. Jadi narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang yang akan kita pelajari. Definisi, ya. Jadi definisi dari
bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, atau pikiran, perasaan dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Selanjutnya narkotika. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini narkotika. Lanjut. Definisi psikotropika. Jadi psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintesis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, definisi zat adiktif adalah zat atau bahan selain narkotika, psikotropika, yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan atau lingkungan, seperti alkohol, timer, cat, led, kafein, dan nikotin. Penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu mempunyai beberapa golongan. Golongan satu, golongan satu hanya untuk pengembangan iptek, tidak untuk terapi, berpotensi sangat tinggi ketergantungan. Golongan dua, untuk pengobatan, pilihan terakhir terapi, untuk pengembangan iptek, potensi tinggi ketergantungan. Golongan tiga banyak digunakan untuk pengobatan, pengembangan iptek, potensi ringan ketergantungan. Selanjutnya, contoh golongan satu itu ada opium, kokain, ganja, heroin, LSD, ekstasi, sabu, kantimona. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, PMK Nomor 13 Tahun 2014. Golongan 2, pentamin, metadon, morfin, petidin. Terakhir golongan 3, kodein. Selanjutnya, ini golongan yang termasuk ke psikotropika. Golongan 1 LSD, kantinona. Golongan 1 narkotika itu undang-undangnya nomor 35 tahun 2009. Golongan 2 ekstasi, sabu. Golongan narkotika undang-undang nomor 35 tahun 2009. Golongan 3, ambobarital, fentobarital. Terus ada fenobarital. Selanjutnya opium, opium, heroin, morfin. Dari papaver somniferum disuling menjadi morfin, kodein, dan heroin, yaitu penghilang rasa nyeri, obat anti batuk, dan diare. Gejala perasaan tenang, acuh, malas, mengantuk, mual, cadel, pupil melebar. Nah, ini tanaman opium, tanaman opium. Ganja, ganja gambarnya seperti itu. Jadi ganja itu memicu
psikosis, ya, bergejala rasa senang, santai, acuh, ya, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, pengendalian diri dan konsentrasi kurang, depresi dan sering mengantuk, amfetamin, sabu, ekstasi, ya, metilen, dioksid, metamfetamin, ya, atau disingkat dengan MDMA, ya. Gejala kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang, berbahagia, pupil melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, ya. Insomnia, hilang nafsu makan, ya. Kokain, ya. Kokain alkaloid dari erythrioxin, ya. Koka, gejala gelisah, denyut nadi meningkat, euforia, banyak bicara, kewaspadaan meningkat, kejang, tekanan darah meningkat, berkeringat, penyumbatan pembuluh darah, dan terakhir itu distonia. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor pendorong: pengendalian diri lemah, keluarga, gangguan perilaku, pemberontak, tidak berprestasi di sekolah, tidak diterima di kelompok, berteman dengan pemakai. Nah, jadi ini yang harus kita hindari. Kedua, faktor individu, ya, periode remaja ingin tahu, coba-coba, ingin diakui oleh teman, ya. Dan selanjutnya faktor lingkungan, keluarga dan pergaulan, ya. Jadi yang ini harus bisa kita memilih. Nah, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu peran remaja, ya, ikut kegiatan ekstra, olahraga, kesenian, keterampilan, beribadah, dan tidak bergaul dengan pecandu, ya. Peran orang tua dan menciptakan rumah yang harmonis, kemudahan berkomunikasi, mendidik yang baik, memberi contoh baik, dan mengawasi. Dampak penyalahgunaan, ya, jadi dampaknya penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri: kesehatan, ya, pertama itu tertular HIV, ya, hepatitis, overdosis, dan terakhir adalah kematian. Yang selanjutnya adalah dampak sosial, ya, dampak sosial: sering bertengkar, berbuat kriminal, ya, sering kita lihat di berbagai berita itu pengguna narkoba itu, ya, dia mencuri, ya, untuk memenuhi kalau dia lagi candu gitu, ya. Nah, terus ekonomi itu uang habis, ya, karena kecanduan itu terus-menerus pemakaiannya, ya. Terus pendidikan, dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, ya, karena itu termasuk tergolong kasus yang berat. Dan dari dampak hukum, di penjara atau direhabilitas, ya. Nah, tip bebas dari narkoba, ya. Tipnya tingkatkan iman dan takwa, ya. Jadi selaku kita manusia yang punya Tuhan itu, ya, bertakwa, ya, dan beriman. Yang selanjutnya, siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. Jadi misalnya ada teman yang menawarkan, kita harus menolak, ya. Selanjutnya, hati-hati dalam memilih teman bergaul, ya, karena ini penting. Kalau kita bergaul dengan sesama pecandu atau teman kita yang pecandu, besar kemungkinan kita juga bisa menjadi pecandu, ya. Selanjutnya, belajar berkata tidak, ya, apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Kalau tidak mampu, segera tinggalkan tempat itu, ya.
Terus tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan berkeinginan yang lebih mulia. Ya. Terakhir, untuk mengisi waktu luang, lakukan kegiatan yang positif. Nah, anak-anak sekalian, selain Pak tampilkan slide tadi, ada satu video, ya, silakan diperhatikan. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan beberapa kesempatan kepada kelompok, ya, untuk menyiapkan satu pertanyaan dan kelompok lain akan menjawab. Ya, jadi perhatikan videonya dan silakan untuk menyiapkan satu pertanyaan. Ya.
Nah, anak-anak sekalian, ya, dari video yang telah Pak tampilkan tadi, seperti yang telah Pak katakan, masing-masing kelompok untuk menyiapkan satu pertanyaan dan akan dijawab oleh kelompok lain. Ya, nah, kita mulai dari kelompok satu. Kelompok satu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan, yaitu 3 pola jenis psikotropika yang sanggup dipakai dalam terapi, yaitu mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok berapa yang akan menjawab? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Putri dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah amfetamin, metafetamin, dan ritalin. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang telah menjawab pertanyaan kelompok 1. Sekarang kelompok 2, siapa yang mewakili untuk mengajukan pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan dari kelompok saya. Nah, jadi saya ingin bertanya, yaitu jelaskan apa saja tingkatan narkotika dan berikan contohnya. Sekian, terima kasih. Ya, dari kelompok 2 ke kelompok berapa yang bersedia untuk menjawab? Ya, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Narkotika golongan pertama berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi. Contohnya ganja, heroin, dan kokain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 4 yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Nah, sekarang kelompok 3, silakan untuk mewakili temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Sebutkan undang-undang pidana yang bisa menjerat pengguna narkotika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok berapa yang bersedia untuk menjawab pertanyaannya? Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 perihal narkotika, dan ada lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 perihal narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1962 perihal kesehatan, Undang-Undang materi bahaya. Mungkin itu saja yang saya jawab. Ya, terima kasih untuk Anas mewakili dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak sekalian, dari beberapa pemaparan tadi dan juga video dan juga beberapa pertanyaan, ya. Jadi adakah di sini yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Saya, ya silakan.
Oke, baiklah, saya di sini akan menyimpulkan dari materi yang Pak jelaskan tadi. Pertama-tama nama saya Taiba dari kelompok 2. Jadi kesimpulannya adalah NAMSE itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, maupun itu bahan alami atau bahan sintetis. Nah, 3 ini itu dapat menyebabkan kecanduan. Contoh dari narkotika itu ada opium, terus contoh dari psikotropika itu ada sabu-sabu, dan zat adiktif itu contohnya ada nikotin, kafein, alkohol. Nah, NAMSE ini jika kita salah gunakan dapat menyebabkan efek negatif bagi mental dan kesehatan. Bagi kesehatan itu ada banyak penyakit, ya, terus dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan juga badan terasa lemas, juga dapat menyebabkan penyakit komplikasi seperti gangguan hati, kanker usus, gangguan metabolisme. Sedangkan efek negatif dari mental itu ada juga, seseorang dapat selalu merasa emosi terus dan juga berperilaku yang tidak baik dan berbohong dan mencuri dan banyak-banyak lagi. Dan pesan dari saya, jadilah diri kita sendiri dan jangan mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Terima kasih dari saya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Taiba untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, anak-anak sekalian, ya, untuk materi yang Pak sampaikan hari ini Pak rasa cukup, ya. Pak ingatkan kepada anak-anak sekalian, silakan nanti ini dipelajari kembali di rumah, ya. Boleh melihat referensi lain, menggunakan buku-buku lain ataupun media sosial, ya, YouTube dan lain sebagainya. Nah, terus pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang pembelajaran HIV/AIDS. Ya, untuk hari ini Pak rasa cukup dan terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak pesan kepada sekalian, ya, jaga kesehatan, terus jangan pernah coba-coba untuk menggunakan narkoba apapun bentuknya. Ya, baiklah, Pak rasa cukup. Dan untuk menutup kegiatan, kembali Pak minta untuk ketua kelas dan untuk doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, terakhir Pak akan memberikan LKBD atau lembar kerja tugas. Ini sifatnya kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok saya kasih tugas dan tugas ini dikerjakan di rumah. Minggu depan tugasnya dikumpulkan, ya. Semuanya bisa mengerti? Silakan untuk perwakilan kelompoknya masing-masing untuk mengambil tugasnya. Ya, kelompok 1, silakan kelompok 2, kelompok 3 dan 4 silakan perwakilan untuk mengambil. Nah, ya, silakan nanti dipelajari di rumah, tugasnya minggu depan untuk dikumpulkan. Ya, bisa dipahami? Saya silakan dipelajari LKBD-nya. Selamat jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Baiklah, Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.